Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rindiani dengan NIM 0142S1A020014 dari kelas 3A Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup stres. Pengertian stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Adapun pengertian manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dari emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan manajemen stres dalam organisasi ada 4. 1. Mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. 2. Mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. 3. Mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. 4. Memulihkan individu dan organisasi dari stres. Stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat 1. Bentuk fisiologis. Bentuk ini seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja seperti jantung, pusing, dan gangguan pernapasan. Seperti contoh gambar di samping, bentuk yang bersifat pusing. 2. Bentuk psikologis. Bentuk ini seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Seperti contoh gambar di samping merupakan bentuk dari kebosanan dan bersikap menunda pekerjaan akibat stres. 3. Bentuk keperilakuan. Bentuk ini seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah kerja. Seperti pada gambar di samping merupakan contoh dari bentuk keperilakuan dengan merokok berlebihan karena dari pelarian stres. Faktor yang dapat menimbulkannya stres. Ada 3 faktor. 1. Faktor lingkungan. Ketidakpastian dalam sebuah lingkungan, baik dari internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan ini bisa menyangkut bidang ekonomi, politik, dan kekuasaan, dan faktor dampak perkembangan dari sebuah teknologi. 2. Faktor organisasional. Faktor ini merupakan tuntutan tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan dalam sebuah organisasi. 3. Faktor diri individu. Faktor ini dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, ada tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia, dan tipologi perilaku manusia. Reaksi stres. Ada 4 reaksi dalam stres. 1. Reaksi fisik. Reaksi fisik yang mudah terlihat sakit kepala, jantung deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin. Seperti contoh gambar di samping, reaksi yang menyebabkan hilang nafsu makan. 2. Reaksi emosi atau reaksi sifat. Reaksi ini seperti marah-marah, cemas, mudah tersinggung. Seperti pada gambar di samping merupakan seseorang yang sedang marah-marah, cemas akibat dari stres. 3. Reaksi kognitif atau reaksi otak. Reaksi ini seperti berpikir negatif, sulit konsentrasi, dan sulit berpikir. Seperti pada gambar di samping merupakan seseorang yang sulit berkonsentrasi akibat dari stres. 4. Reaksi tingkah laku atau reaksi sikap. Reaksi ini menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar, dan sebagainya. Seperti gambar di samping merupakan reaksi dari pendiam akibat dari stres. Dampak stres. Dampak stres terbagi menjadi 3. 1. Terjadinya kekacauan atau hambatan baik dalam diri pribadi maupun di dalam suatu organisasi. 2. Mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. 3.
menurunkan tingkat produktivitas. Demikian itulah penjelasan mengenai ruang lingkup stres. Sekian video presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.